Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah. 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Influencer dan tiktokers akhirnya berkumpul bersama Anies Baswedan, di mana influencer dan tiktoker ini memberi dukungan penuh kepada Anies Baswedan dan juga membantu kubu Amin supaya bisa memenangkan Pilpres 2024 dan juga bisa mengedukasi Gen Z supaya bisa memilih dan bisa melihat sosok capres untuk pilihannya di Pilpres 2024. Nah, dalam kesempatan pertemuan tiktokers influencer dengan Anies Baswedan, ada salah satu tiktokers yang bernama Khadam Sidik, yaitu membeberkan bahwa dia pernah ditawarkan 2 miliar, akhirnya ditolak tawaran 2 miliar tersebut. Jadi kalau dibilang tadi lebih dari 100 juta. Iya, total followernya. Itu udah hampir sepertiga penduduk Republik. Iya, sepertiga Pak. Kalau bisa sepertiga kumpul satu meja. Jadi kalau di sana dibilang ada sepertiga menguasai perekonomian, maka di sini ada sepertiga yang menguasai anak-anak muda. Masya Allah, amin. Bangga. Iya kan? Kan ada yang bilang sepertiga menguasai ekonomi kan? Iya benar. Ini sepertiga yang bisa menjangkau anak muda ini. Masya Allah. Tolak 2M demi Abah. Insya Allah. Masya Allah. Mau laporan ini. Bangga soalnya kan? Masya Allah. Nah, tadi di dalam video tersebut Khadam Sidik melaporkan kepada Anies pernah menolak 2 miliar ya. Nah, pertemuan antara influencer dan tiktokers bersama Anies Baswedan itu, jadi kalau di total semua follower mereka mencapai 100 juta follower. Dan Pak Anies mengatakan bahwa ini sudah 1/3 daripada penduduk Indonesia, dan ini sangat luar biasa. Jadi Anies juga menyinggung di sana di paslon sebelah punya 1/3 yang menguasai ekonomi Indonesia. Kita di sini punya 1/3 yaitu follower ya, dibantu oleh influencer dan tiktokers anak-anak Indonesia. Dan ini luar biasa sekali. Gen Z akhirnya turun mendukung Pak Anies Baswedan dalam memenangkan Pilpres 2024. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin 1/3 perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, ada Raw Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua Pak ada di sini, ya kan? Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, ya kan? Dan semuanya Pak. Wah, ada Pak, ada Mas Uya sama Eko juga. Ya. Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C, betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu, bahwa ada yang disebut sebagai 1/3 yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon. Dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satunya seperti kami, poster-posternya itu poster rakyat, yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama. Hampir, belum tentu sama calonnya. Fotonya hampir sama, karena dibuat secara sukarela di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari 1/3 penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana.
Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Mau pilih mana? Calon dukungan rakyat atau calon dukungan konglomerat? Jadi kita sudah paham ya. Di paslon sebelah sudah jelas dukungan konglomerat. Jadi jangan heran jika selebgram, influencer, bahkan sampai artis papan atas merapat ke paslon sebelah. Jadi yang mendukung 01 adalah rata-rata terpanggil hatinya karena ingin memperjuangkan visi misi perubahan untuk Indonesia. Sepertiga dari ekonomi Indonesia dikuasai oleh mereka. Jadi Anda bisa bayangkan jika paslon sebelah menang di Pilpres 2024 nanti, uang yang sudah digelontorkan begitu besar, tidak mungkin mereka tidak mengharapkan imbalan. Jadi jika selama ini ya kita lihat di sosial media banyak buzzer yang menarasikan yaitu tentang Anies Baswedan hanya bisa omon-omon, tidak bisa bekerja, itu memang sengaja mereka ciptakan dan mereka dibayar untuk itu supaya menggiring opini masyarakat untuk tidak memilih 01. Gara-gara lo yang bilang Anies Baswedan omon-omon, cuman bisa ngomong doang, nggak bisa kerja, kebanyakan janji manis. Lo lihat Pak Jokowi, presiden kalau nggak bisa ngomong ya gitu jadinya. Hampir nggak pernah kita dengar rasionalisasi kebijakan dari mulut Pak Jokowi langsung. Tiba-tiba premium hilang, tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada ibu kota baru, tiba-tiba anaknya nyawapres. Karena setiap ditanya jawabannya cuman ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Atau lempar-lempar jawaban dan tanggung jawab. Produksi ya bukan urusan kita lagi. Loh itu urusan orang industri, urusan saya urusan apa? Bukan urusan saya. Antrian BBM bukan urusan saya. Itu dampak kalau presiden wajah negara lo Indonesia dipimpin sama orang yang nggak bisa atau nggak jago ngomong. Atau cawapresnya misalkan Pak Ma'ruf Amin yang sampai dibilang AFK karena jarang banget muncul. Di sini gue nggak mau ngejelekin Prabowo ataupun Gibran, tapi di sini gue pengen lo buka mata. Siapa calon presiden yang bisa diajak berdialog? Siapa calon presiden yang ketika menjelaskan sesuatu, menjawab sesuatu itu dengan jelas, sistematis, sehingga yang bertanya ataupun yang mendengarkan akan puas dengan jawaban tersebut. Itu bukan cuma ngomong-ngomong doang. Emang perlu pemimpin negara itu jago ngomong. Siapa kira-kira calon presiden yang begitu? Ya Anies Baswedan lah. Atau kalaupun lu nggak mau milih Anies Baswedan, ya masih ada Ganjar. Beliau keren juga menurut gua. Tapi tolong jangan yang nomor 2 itu. Videonya dilanjutannya masih seputar membahas tentang omon-omon dan nggak bisa kerja. Dah, gitu dulu aja. Anies Baswedan didukung oleh rakyat, yaitu melawan dukungan dari konglomerat. Jadi ini tentu tidak mudah. Bahkan mereka berani membayar lebih ya kepada influencer untuk membuat narasi-narasi menjatuhkan paslon lain, untuk membuat narasi-narasi merendahkan paslon lain. Dan ini sudah beredar luas di sosial media. Banyak dari selebgram, tiktokers maupun influencer ditawarkan uang mencapai 2 miliar lebih. Dan ini patut kita apresiasi kepada anak muda yang sudah bergabung mendukung Pak Anies dalam mewujudkan misi perubahan ini. Influencer efeknya siapa ya? Oh, jadi begini sebenarnya yang bisa saya jawab. Kenapa? Ini yang dari yang saya tahu aja, karena saya ditawari juga gitu. Yang saya tahu besar sekali nominal yang ditawarkan untuk belum ditawarin 02 saya sempat ditawarin. Oke teman-teman, saya sempat ditawarin dan sempat disetujui di 2M. Saya pribadi gitu. Ambil bego. Itulah kenapa saya menyesal ke sini. Harusnya 5M. Jadi kalau misalkan kalau melihat jajaran, saya tidak bisa memastikan. Tapi karena yang kejadian ke saya begitu, mungkin hal yang sama juga terjadi kepada teman-teman yang lain. Tapi menurut saya, ya inilah demokrasi gitu kan ya. Ya sudah, terserah orang memilih pakai hati atau memilih pakai dibayar, ya terserah dia lah ya. Ya sudah, kita yang penting berjuang di jalan kita dan yakin dengan apa yang kita lakukan. Udah lihat Fitri Ali Hamzah belum? Punya pengalaman pribadi ditawarin 1,5 juta untuk promosiin PSI itu Partai Jokowi. Kalau followernya lebih gede, pasti lebih besar lagi kan bayarannya. Maksud gue mau nanya, lu nggak dibayar kan Bang? Maksud gue kalau dibayar tulis aja gitu dibayar, jangan seolah-olah itu tuh bener-bener hasil riset analisis tanpa duit, tanpa ada variabel duit. Bah, kecewa. Mereka ditawari untuk jadi influencer dengan nilai-nilai kontrak yang besar. Dan mereka memilih tidak. Mereka memilih untuk bilang
Abah, saya mau bantu Abah aja. Saya sampaikan, teman-teman, Anda ini terima kasih membantu. Dan terima kasih karena mengerjakannya sukarela. Padahal kalau mau mengerjakan buat tempat lain, akan dapat bayar yang besar. Tapi tadi saya bilang, Anda bisa melewati masa pilpres ini dengan kepala tegak. Karena Anda mengerjakan ini, karena percaya bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Kita mencintai Indonesia, kita ingin Indonesia lebih baik, dan kita kerjakan itu sebagai kerja atas rasa cinta kita pada Republik ini. Bukan kerja atas dasar bayaran yang sedang berinvestasi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kewenangan. Harga dirinya tidak diperjualbelikan, tidak dijual murah, dan tidak menjajakan pengaruh untuk rupiah, tapi menggunakan pengaruh untuk sebuah niat kebaikan. Saya tadi pagi ketika jumpa dengan mereka, saya sampaikan apapun hasilnya nanti, teman-teman semua yang terlibat di sini dengan kerelawanan akan keluar dari sini dengan kepala tegak, keluar dari sini dengan terhormat. Itu yang saya obrolin tadi pagi, dan saya ketemu begitu banyak yang merasakan hal yang sama. Ini yang membuat kita merasa bersyukur sekali. Dan inilah juga yang menjadi timbangan bahwa kita sudah berada di banyak tempat. Poster rakyat ada, kemudian food truck ada, lalu videotron ada. Tapi yang masih belum banyak, kita ini di TikTok. Jadi kita mau mengajak semua, yuk ramaikan TikTok. Yuk orang-orang yang punya idealisme yang sama. Dan juga TikTokers Khadam Siddiq akhirnya memberi nasihat kepada Anies Baswedan ya. Karena TikTokers Khadam Siddiq ini berasal dari santri, sehingga beliau memberi petuah dan nasihat kepada Pak Anies. Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah. 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini konten sedikit berbeda dengan yang lain. Yang lain biasanya ajakan dan sebagainya. Tapi kali ini ada sedikit pesan yang sering kali kami sampaikan kepada teman-teman saya yang nyalak. Apa tuh? Terlepas dari apapun surveinya, Abah harus ingat sama firman Allah Subhanahu wa taala, "Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Allah yang bisa mengangkat sesiapapun yang Allah inginkan, dan Allah juga bisa menurunkan sesiapapun yang Allah inginkan. Jadi apapun yang terjadi terserah Allah ujung-ujungnya. Dan siapa tahu harapan kami bahwa apabila nanti Abah memimpin, kami berharap bahwa Abah nanti bisa punya mentalitas layaknya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Beliau pernah berkata bahwa andai kata ada kambing yang mati sia-sia di pinggiran sungai Efrat, niscaya itu merupakan bagian dari tanggung jawabku. Dan perlu Abah ingat, maaf Abah kalau ini kesannya agak sedikit terkesan menggurui, tapi perlu kami ingatkan banget. Andai kata nanti Abah menjadi pemimpin negeri ini, kemudian ada sedetik atau 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah, 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. 1 detik setelah kematian Abah, wallahi Abah tidak akan pernah tenang. Dan andai kata Abah bertanggung jawab betul-betul, maka itu adalah ladang pahala terbesar untuk Abah. Pak Anies diulti. Abah benar-benar memegang teguh prinsip itu. Ingat bahwa pemimpin itu banyak orang-orang yang lari darinya. Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan
kepemimpinannya. Maka kami berharap, Abah, kami datang dengan penuh harapan. Kami datang tanpa bayaran. Kami berharap Abah bisa memegang teguh prinsip kepemimpinan yang sebenarnya. Insya Allah. Dan perjalanan yang penuh dengan tantangan ini juga kita yakini bahwa semua rekayasa-rekayasa yang kita hadapi tidak akan mungkin kita mengalahkan rekayasa Allah. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi kita pegang itu sebagai bagian ikhtiar. Nantinya pada saat mengambil keputusan kita akan selalu berharap tidak semua keputusan sesuai dengan ya, tidak semua keputusan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya. Dalam mengambil keputusan, karena itulah disebut kebijaksanaan. Karena harus mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang penuh dengan dilema. Saya beri contoh. Ya. Contoh boleh ya? Boleh. Nih, misalnya ini di sini rumah sakit. Lalu di sini Kadam sedang berada di sini. Jalan di sini satu arah Kadam. Dari sini ke sini arahnya jalan. Kadam sedang berada di sini. Pas Kadam di sini ada kecelakaan di sini. Tabrakan keras. Korbannya jatuh. Lalu Kadam melihat kondisinya berat. Harus dibawa ke rumah sakit. Lalu ada dilema. Kalau mengikuti aturan lalu lintas, maka harus berputar dulu nih. Putar untuk ke rumah sakit. Mungkin bisa 30 menit baru sampai. Benar. Kondisinya kritis, berat. Tapi kalau dibawa langsung sih berarti harus melanggar lalu lintas. Nah, di situ namanya judgment. Nah, nanti akan ada orang yang bilang salah, nggak boleh melanggar lalu lintas. Itu prinsip, nggak boleh. Tapi ada yang bilang, kita lebih penting menyelamatkan nyawa. Iya, benar. Itulah yang saya maksud. Bahwa tidak bisa ada perubahan. Nantinya kita bilang, harus pakai 1, 2. Di situ yang namanya kebijaksanaan. Sebagai pemimpin. Di situ ambil keputusan. Tentu dia harus mempertanggungjawabkan. Bagi yang menganggap aturan lalu lintas tidak boleh dilanggar, pemimpin telah melakukan pelanggaran besar. Ya. Karena pemimpin sudah mengkhianati aturan paling dasar, yaitu jalan satu arah. Benar. Bagi yang satu bilang ini pemimpin yang melakukan penyelamatan nyawa dalam kondisi darurat. Benar. Akan selalu muncul. Benar. Jadi maksud saya, jangan pernah berharap nantinya semua hal pasti akan ketemu dengan situasi di mana harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Nah, bagi Kadam yang berada di sini, Kadam harus memutuskan dalam 5 menit. Ya. Bagi orang lain, mendiskusikan bisa 3 jam. Afternya. Tapi Kadam di situ 5 menit harus putusin. Mau pakai yang mana? Muter setengah jam? Atau melanggar? Benar. Nah, bagi orang yang membahas, dia bisa membahas berhari-hari. Tapi Kadam di situ, Kadam tidak punya pilihan. 5 menit harus putus. Pemimpin seringkali dia harus ambil keputusan dalam situasi yang cepat. Orang yang menganalisa bisa menganalisa berhari-hari sesudahnya. Jadi doakan bisa amanah, istiqomah, dan didekatkan dengan ikhlas. Allah. Inilah. Terima kasih Abah. Sama-sama. Kita tagih janjinya nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.